Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Garba Sakib, NIM 21196. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SQL dari studi kasus yang diberikan, yaitu perpustakaan, di mana di dalam perpustakaan tersebut guru atau anggota sering meminjam buku. Nah, di sini saya akan membuat create database perpustakaan terlebih dahulu, yaitu berfungsi untuk membuat database yang bernama perpustakaan. Lalu create tabel buku yang berfungsi untuk membuat tabel buku dan field ID buku sebagai integer, lalu primary key, lalu auto increment, dan field judul yang memiliki tipe data varchar mempunyai length 255 dan jumlah buku tersedia dengan tipe data integer dan jumlah buku dipinjam dengan tipe data integer. Lalu setelah membuat tabel buku, saya akan membuat tabel anggota yang memiliki field ID anggota, tipe data integer, primary key, dan auto increment. Lalu field nama dengan tipe data varchar length 50 dan alamat sebagai alamat dan tipe data varchar dan length 255. Setelah membuat tabel anggota, membuat tabel peminjaman dan field ID anggota sebagai integer, ID buku sebagai integer, jumlah buku integer juga. Lalu kita buat ID anggota dan ID buku sebagai key index. Lalu kita buat mereka menjadi foreign key yang mereferensikan foreign key dari tabel anggota dan field ID anggota. Jadi ini dihubungkan antara field ID anggota yang ini lalu dihubungkan dengan tabel anggota dan field ID anggota dan primary key dari tabel anggota yang sudah kita buat tadi. Dan sama juga seperti buku, kita hubungkan dengan tabel buku dan field ID buku. Lalu akan membuat data 5 data sesuai dengan perintahnya, bahwa buku dan anggota itu 5 data dengan value 0 untuk ID karena ID-nya sudah saya buat auto increment, jadi nanti langsung auto increment itu langsung diurut dari 1 sampai 5 karena sudah auto increment, sudah otomatis lah. Nah, terus untuk nama bukunya buku panduan guru pendidikan agama Islam dengan jumlah buku yang tersedia 3 dan jumlah buku yang dipinjam 30. Lalu untuk guru pendidikan agama Katolik, sisa bukunya yang tersedia 1, yang dipinjam 30. Lalu pendidikan agama Buddha, sisa buku 3, yang tersedia 3, lalu yang dipinjam 30. Lalu buku panduan pendidikan agama Hindu yang tersedia itu 3 dan yang dipinjam 30. Lalu pendidikan agama Kristen yang tersedia itu 1 dan yang dipinjam 30. Lalu insert juga untuk tabel anggota, yaitu dengan anggota pertama yaitu Randy dan alamat Maje Bangkalan, terus Irdan Obasenur dan alamat Golbajung Pamekasan. Lalu untuk Wendy dan seterusnya sampai ke sini. Lalu kita memasukkan untuk peminjaman. Di sini saya memasukkan dengan data ID anggota 1 meminjam ID buku 1 dengan jumlah peminjaman 10. ID anggota 1 meminjam buku dengan ID 2 dan jumlah peminjaman 10.
Terus anggota 2 meminjam buku ID ketiga dengan anggota 10. Anggota ketiga meminjam buku keempat dengan 10 juga. Lalu anggota kelima meminjam buku kelima dengan jumlah peminjaman 10. Lalu anggota kedua meminjam buku 1 dan meminjam jumlah peminjaman 10. Anggota ketiga meminjam buku kedua dengan jumlah 10. Anggota kedua meminjam buku dengan jumlah meminjam buku ketiga dengan jumlah 10. Anggota keempat meminjam buku keempat, jumlah anggota 10, jumlah peminjaman 10. Anggota kedua meminjam buku kelima dengan jumlah peminjaman 10. Anggota ketiga meminjam buku ke-1 dengan jumlah ke-10. Anggota kelima meminjam dengan buku kedua dengan jumlah peminjaman 10. Anggota ketiga meminjam buku ketiga dengan jumlah peminjaman 10. Dan anggota kelima meminjam buku keempat dengan jumlah peminjaman 10. Anggota ketiga meminjam buku kelima dengan jumlah peminjaman 10. Nah, lalu untuk mengecek apakah konsistensi dari data-data database ini itu benar dengan menggunakan query select. Ini untuk menampilkan buku, ID buku, lalu jumlah peminjaman, dan sum yaitu hasil penjumlahan dari jumlah yang dipinjam dari jumlah yang ada di tabel peminjaman tadi sebagai jumlah aktual dari tabel buku. Lalu di inner join dijoinkan dengan peminjaman on peminjaman.id buku sama dengan buku.id buku. Nah, setelah itu kita group by dengan ID buku sebagai patokannya, lalu having yang diselect ini yang mempunyai yang jumlah buku dipinjamnya tidak sama dengan jumlah penjumlahan dari peminjaman jumlah itu tadi. Sekarang coba di run. Nggak bisa. Kita run saja di behavior. Langsung run selectnya tadi karena sudah saya jelaskan tidak perlu tidak keluar nilai kembalian. Lalu kita coba ganti jika havingnya itu jumlah buku dipinjam sama dengan dari jumlah peminjaman yang dari penjumlahan keseluruhan peminjaman yang ada di jumlah. Nah, keluar. Oke. Jadi query saya bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.